Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama 1 minggu ke depan? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Oke, kalau kita perhatikan ya, untuk pembentukan candle weekly ya, di minggu ini sudah membentuk candle impulsif bullish, dan yang menjadikan catatan utama saya adalah di mana candle sebelumnya membentuk spinning top dengan previous week high-nya di 2432.06, dan level high tersebut berhasil di breakout dan close ya di atas daripada 2432.06 dan membentuk high baru yaitu di 2477.72. Secara posisi seperti ini adalah salah satu momentum di mana XAU USD ini sedang terjadi tekanan momentum bullish yang sangat kuat di posisi minggu kemarin. Ya, yang kita ketahui pastinya keputusan daripada si Jeremy Powell ya yang akan rencananya memangkas tingkat suku bunga di bulan September untuk yang pertama kalinya itu yang akan terjadi. Jadi momentum itu dimanfaatkan dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap XAU USD. Selain daripada itu juga momentum di minggu kemarin geopolitik ya di Timur Tengah sedang terjadi gejolak kembali ya, atau memanas posisinya, dan ini juga mendorong XAU USD menjadi safe haven, dan previous week low ini lebih tinggi juga posisinya. Anda bisa lihat ini ada penolakan ya, maka di posisi low terakhir di 2353.19 ini menjadikan area liquidity ya atau sell side liquidity di posisi ini, dan tentunya ini akan menjadikan progres kenaikan. Tapi sayangnya di pergerakan minggu kemarin ya, week high-nya ini ya belum berhasil ya membentuk all time high baru ya. Jadi di posisi terakhir ada tekanan seller ya, Anda bisa lihat yang sebelumnya sangat kuat impulsifnya, dan dorongan terakhir di hari Jumat menunjukkan tekanan seller yang sangat signifikan, cuman tidak mampu break di bawah 2432.06. Jadi masih ada potensi dia akan menguji sekali lagi minggu depan yaitu area previous week high-nya. Nah, ini nanti yang akan kita kawal selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan kita melihat posisi candle terakhir untuk weekly itu memiliki momentum bullish, dan targetnya tentunya di previous week high ya 2477.72 sampai dengan level previous monthly high-nya yang terjadi di bulan Juli ya, berkaitan dengan all time high sementara yaitu 2483.74. Itu yang akan kita kawal. Adapun nanti kalau ada perubahan, ada momentum yang memang masih menekan dia ke level yang lebih rendah contohnya, itu juga akan kita perhatikan apakah masih di dalam jalur kenaikannya atau sudah ada perubahan untuk dia bergerak bearish kembali. Oke, dan dengan kondisi seperti ini saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement ya dari titik low 2353.19 sampai dengan high di minggu ini ya, yaitu di posisi 2477.72, dan area yang Anda bisa perhatikan di sini ada level 2415.46 ya. Ini adalah untuk target weekly ya dari koreksinya ke posisi 2415.46. Oke. Sekarang kita akan turunkan ya di time frame daily. Kita lihat pergerakan selama 1 minggu kemarin ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pergerakan dimulai dari momentum di sini ya. Ada spinning top. Oke, sebelumnya kan di sini minggu sebelumnya ada impulsive bearish. Ada tekanan buyers terjadi ya hari Jumat terakhir, kemudian Senin ada spinning top dan terkonfirmasi ada bullish engulfing, ada pembentukan impulsive bullish, bahkan berhasil breakout close di bawah area di atas ya
2408.78 dan ini menjadikan swing terdekatnya berhasil di breakout, maka dia bergerak naik. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini sebenarnya dari strukturnya sudah menunjukkan momentum bullish ya. Oke, seperti ini, dan dia breakout ya. Breakout dia naik terus, continuation, oke, sampai liquidity area sebelumnya di 2477.72. Dan posisinya saat ini harusnya dia masih kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat candle terakhir ya, khususnya di posisi hari Jumat. Nah, ini sangat menarik. Dimana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, bahkan pembukaan di sesi Amerika ya, itu sempat terjadi tekanan momentum yang sangat kuat ya, bullishnya sampai membentuk high baru yang merupakan area previous week high ya, yang terbentuk di posisi sebelumnya yaitu 2477.72 dan sayang di level tersebut tidak membuat high baru ya, yang menjadikan profit money hawk untuk di liquidity. Tapi ada di sini faktor di luar daripada news, di luar daripada kondisi market saat itu ya, secara teknikal atau apapun, memang di sini sedang terjadi profit taking ya. Jadi pemanfaatan ketika mereka melihat harga emas sudah sangat tinggi, jadi mereka pada jual emasnya ya seketika itu, dan terjadi penurunan yang menurut saya sangat signifikan ya, posisinya dari 2477.72 sampai dengan 2410.88 terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, turun sebesar $66.84 per troy ounce. Dan hal tersebut memang tidak bisa kita prediksi ya, dengan hal-hal yang memang menunjukkan beberapa momentum di mana pelaku pasar memanfaatkan hal tersebut untuk profit taking. Dan saat ini dengan candle terakhir juga dari 2410.88 ya, buyers menunjukkan aktivitas bullishnya, karena di sini juga ada momentum, nanti saya akan tunjukkan, dan dia menekan ke atas sampai candlenya membentuk candle spanning top ataupun outside bar ya, karena range candle hari Kamis masih di dalam range candle yang terbentuk hari Jumat. Jadi outside bar sedang terjadi. Apakah ini nanti akan terjadi continuation bullish atau continuation bearish? Teman-teman tinggal lihat nantinya hari Senin ya. Hari Senin itu nanti kita lihat apakah candlenya ditutup candle impulsif bullish atau impulsif bearish. Karena kalau sudah kita melihat adanya momentum seperti ini ya, ini kan di mana buyer sama seller sama-sama kuat ya candle hari Jumat ini. Bisa juga selama pergerakan nantinya yang perlu diperhatikan adalah area high di 2477.72 dan area low 2410.88. Kenapa hal itu harus diperhatikan? Karena selama nanti hari Senin, hari Selasa, Rabu sampai dengan hari Jumat, ketika level tertinggi atau terendahnya mana dulu nanti di mereka yang akan breakout, kalau dia break daripada previous week high-nya, maka akan menunjukkan lanjutan kenaikan. Tapi kalau dia break di bawah 2410.88, ada kemungkinan dia akan menguji sekali lagi area demand. Jadi itu posisinya ya. Jadi kita update dulu. Previous daily low ada di 2410.88. Oke, kemudian di previous daily high ada di 2477.72. Oke, kita geser ke kanan dulu. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan turunkan ya di time frame 4 jam. Kita coba melihat dari sisi time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya secara structure ya, ini 4 jam dari jam 8 sampai dengan jam 12 dini hari, tekanannya berhasil menekan hingga area 2410.88. Cuman Anda bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada area fair value gap ya di time frame 4 jam. Nah, ini menjadikan penolakan kuat dari buyers dan dia bergerak naik kembali.
Kemudian di akhir sesi penutupan masih menunjukkan bullish ya candlenya. Nah, nantinya Anda bisa lihat di sini nih. Kalau nanti di time frame 4 jam, oke, ada potensi dia menekan batas bawah 2430.54 ya. Di sini kalau sampai candle tersebut berhasil di breakout ya, body candle ya, time frame 4 jam. Jadi contohnya seperti ini. Dari sini ya, close terakhir. Nah, candlenya seperti ini ya, ada momentum dia close body candle di bawah 2430.54, candle bearish seperti ini, maka kuat akan mencoba meliquidity area level yang lebih rendah, yaitu 2410.88 kalau dia break close body candle. Tapi kalau dia ternyata terus menguat, menunjukkan aktivitas momentum bullishnya yang memang terus berlanjut seperti ini, maka ada potensi dia akan mencoba dan menguji ke level yang lebih tinggi. Dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari high sebelumnya sampai dengan low, oke, 2444.30, area tersebut adalah area 50% ya di sini nih. Nah, nanti apakah akan terjadi breakout dan melanjutkan kenaikannya atau dia akan bergerak bearish? Karena posisi candle impulsif bearish terakhir ini terjadi dengan adanya momentum di mana pelaku pasar ya atau sentimen pasar ya memanfaatkan dan adanya profit taking ya. Nih terjadi penurunan yang sangat signifikan, meliquidity beberapa area yang sedang terjadi dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat, dan liquidity itu terjadi ya menyapu bersih sampai posisi ada pembalikan. Dan ini nanti yang akan kita coba lihat dari kacamata time frame 1 jam. Kita lihat dulu ya. Oke, di time frame 1 jam kita melihat tidak adanya inside bar candle ya, tapi ada momentum di mana tekanan bullish di akhir sesi sedang terjadi ya dari impulsif ini. Ada sih beberapa area yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah area order block ya di sini. Oke. Nanti kita akan bertahap dan ini pastinya harus kita kawal ya posisi seperti ini. Dan ketika market masuk dari area 2459.20, oke. Ada momentum, ada bearish engulfing contohnya ataupun bearish pin bar bisa dijadikan acuan ya di area tersebut. Apakah nantinya ada momentum yang menunjukkan aktivitas bearish di area tersebut. Oke. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan saya melihat juga di sini ada fair value gap. Saya tandain juga ini tepat berada di area 50% ya, kurang lebihnya, yaitu berkisaran antara 50%-nya di sini itu di 2445.99. Nah, ini harus diperhatikan karena kalau kita mengacu kepada terakhir tekanan impulsif bearish ya dalam 1 jam pergerakannya memang sangat signifikan ya. Di sini ada momentum juga dia akan bergerak naik dan ada momentum juga dia akan bergerak bullish. Jadi kalau saya perhatikan dengan posisi seperti ini, market memiliki kecenderungan seperti ini. Dia akan bergerak konsolidasi kembali ya, atau berada di dalam area range ya, setidaknya seperti ini. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi akan ada momentum, kita lihat ya nanti hari Senin khususnya, potensi kalau ini kita mengikuti di akhir pergerakan ini, saya melihat juga ada momentum ya untuk buy tentunya dengan posisi di sisi ini ya. Nah, ini ada koreksi di sini dan saya melihat juga ini ada order block. Ini setidaknya bisa dijadikan acuan kalau ada konfirmasi dia retest atau koreksi ya di 2433.30. Oke. Tinggal kita memantau di area ini ya. Di sini ya, makanya saya katakan ada momentum dia bisa bearish ke sini. Kalau nantinya memasuki area kurang lebih 2435.66 sampai dengan 2433.30,
Oke. Di area ini ada pembentukan single pattern ya, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan momentum itu terjadi bullish, maka dia akan bergerak naik, maka memungkinkan target yang paling terdekat yaitu mendekati level sini. Nah, di area 2455.82 sampai dengan 2459.20. Oke. Nah, sampai sini dulu. Nah, seperti ini. Ini untuk pergerakan naiknya ya. Saya akan tandain di warna hijau. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu Anda bisa pantau kembali di area order block di sini. Kalau ada momentum adanya single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan aktivitas reversal, kembalikan penurunannya. Jadi menurut saya market akan bergerak lebih konsolidasi atau membentuk sebuah area range ya, seperti ini setidaknya. Ini harus diperhatikan karena terakhir momentum impulsif bearish ini sangat kuat ya, mendorong range hingga $66. Biasanya kalau range-nya besar seperti ini, kita hanya bisa memantau dari segi pembentukan candle daily, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang tadi saya sampaikan apakah akan mengejar liquidity yang lebih tinggi, di mana ada previous daily high di 2477.72, atau akan mengejar previous daily low ada di 2410.88, yaitu di level yang lebih rendah. Dan tentunya menurut saya ini kan udah tinggi banget ya. Nah, 50%-nya di 2444.30. Ya, setidaknya kalau peluangnya, yang pertama saya akan standby di area order block 2433.30 di area sini. Ketika ada momentum saya akan buy tentunya, tapi kalau masih belum ada saya hanya wait and see dan melihat pergerakan selanjutnya. Intinya seperti itu. Tapi kalau di sini ada momentum, ada peluang, bisa menjadikan acuan untuk buy. Targetnya ya setidaknya mendekati area supply ya sebelumnya di sini, karena supply sebelumnya di sisi kiri ya, Anda bisa lihat. Oke, di sisi kiri ini udah terjadi penolakan ya, dan dia penurunannya ini cukup signifikan loh. Ya, di 50% secara langsung di weekly yang saya tarik tadi ya, dari previous week low di sini. Oke, dari terendahnya ya. Dan 2415.48 direspon dan tepat berada di area fair value gap time frame 4 jam, baru dia bergerak naik. Artinya momentum di bawah ini kemarin sudah terjadi secara signifikan gitu. Nah, ini yang perlu kita kawal untuk beberapa hari ke depan ya tentunya. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan. Untuk update per jamnya biasanya saya sampaikan di grup Signal ya. Untuk waktu update tiap jamnya di grup Signal selalu saya update, bukan hanya dari Signal tapi dari perkembangan pergerakan market XAU-USD ini ataupun market yang lain. Tapi nantinya saya akan bahas untuk kegiatan setiap hari di review sore ya. Momen-momennya seperti apa, insya Allah pasti akan saya sampaikan untuk review sore di hari Senin. Oke, jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa di pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, happy weekend buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.